Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Jadi hari ini kita akan membahas tentang perilaku akhlak remaja. Jadi untuk sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai nih pelajaran, Ibu punya ice breaking. Ya. Yang pertama, halo apa kabar? Kita bergembira, bertepuk tangan, kedipkan mata. Oke, ulangi ya semuanya. 1, 2, 3. Halo apa kabar? Kita bergembira, bertepuk tangan, kedipkan mata. Oke. Gimana, semangat kan udah semuanya ya? Udah semangat. Oke, kita lanjutin ke materi. Materi yang pertama nih, akhlak pergaulan remaja. Ada yang tahu? Ya, ada dua, akhlak terpuji dan akhlak tercela. Nah, sebelum kita menuju ke akhlak terpuji dan akhlak tercela dalam pergaulan remaja, kita bahas dulu apa sih pengertian remaja itu. Yang pertama, remaja adalah kelompok dari manusia yang baru tumbuh dari masa kanak-kanak ke masa dewasa di kisaran umur 13 sampai 19 tahun. Nah, sebelumnya seorang anak ini melewati masa peralihan, yaitu pada usia 9 sampai 13 tahun. Lalu, yang dikenal sebagai masa pubertas, dalam masa ini sekarang anak memiliki dorongan yang kuat untuk mengaktualisasikan diri menurut jenis kelamin untuk mendapatkan pengakuan sebagai pasangan, penegasan identitas diri baik dari segi fisik maupun biologis. Remaja adalah masa yang labil bagi anak-anak. Apa sih? Misalkan contoh nih, di sini kan ada namanya sebagai penegasan identitas diri. Misalkan yang laki-laki itu akan tumbuh jakun, terus memiliki rambut halus di bagian kumis dan dagu. Kalau wanita itu mengalami menstruasi, dan selanjutnya itu payudaranya membesar. Itu adalah bagian fisik dari seorang remaja yang pasti kelihatan pada saat remaja. Oke. Lalu selanjutnya, perilaku terpuji dalam pergaulan nih remaja. Nah, yang pertama ada persaudaraan, ada ukhuwah. Nah, dalam rangka menjaga kesucian pergaulan ini agar terhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat batasan sebagai berikut. Yang pertama nih, laki-laki tidak boleh berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Yang kedua, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak boleh bersentuhan secara fisik. Ini dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sya'a sabila. Iya. Dan janganlah kamu mendekati zina nih. Dekat-dekat aja kita nggak boleh sama zina, apalagi sampai berbuat. Lalu sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu yang jalan yang buruk. Jadi Allah tuh sangat membenci orang-orang yang berbuat zina. Selanjutnya, selain ada persaudaraan nih, ada mengembangkan wawasan keilmuan. Yang kedua, menghormati dan menghargai sama. Misalnya kita punya berbeda pendapat sama teman kita, nah kita hargai dulu, walaupun kita berbeda pendapat, kita hargai pendapat teman kita ini. Jadi enggak boleh saya yang benar gitu, nggak boleh, kita harus saling menghargai pendapat. Lalu nilai positif perilaku terpuji dalam pergaulan remaja nih, ada apa aja sih? Yang pertama, menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Yang kedua,
menumbuhkan sikap disiplin diri. Contohnya disiplin diri apa? Datang ke sekolah tepat waktu, makan tepat waktu, tidur tepat waktu. Kalau udah waktunya makan, makan. Jangan sampai kalian, aku mau diet, jadi aku makan 1 hari sekali. Enggak, kalian nanti sakit. Terus datang harus tepat waktu ke sekolah. Jangan masuk sekolah itu jam 7.10, kalian malah datang ke sekolah jam 7.15, atau kalian udah ketinggalan pelajaran. Lalu ada menumbuhkan sikap mandiri. Kita harus mandiri. Jadi nih yang anak-anak seumuran kalian, misalkan yang biasanya masih gosok baju digosokin sama orang tuanya, harus udah gosok bisa gosok sendiri. Ya, siapa nih yang masih digosokin sama ibunya? Lalu menumbuhkan sikap tanggung jawab. Misalkan kalau kita diamanahin, misalkan Lisa tolong dong kasih ini ke Mada, uang ini kasih ke Mada. Nah, uang ini kasih sama saya 20.000, sedangkan kamu ngasih ke Mada 15.000, itu nggak boleh. Jadi kalau saya ngasih kamu ke 20.000, kamu juga harus sampai ke Mada 20.000 juga. Iya, nanti mungkin ada imbalan dari saya, itu beda lagi, itu hadiah, sebagai hadiah. Lalu membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Apa nih? Yang pertama, menutup aurat. Kalau sudah balik misalkan, oh mungkin Bu, saya dulu kecilnya nggak pakai jilbab, tapi sekarang saya malu banget, saya mau pakai jilbab. Itu bagus banget. Lalu mengajak untuk berbuat kebaikan. Betul, bagus. Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Seperti misalkan contoh, ini kan kita ada nih ekstrakurikuler. Yang lain pada ekstrakurikuler, kamu di kelas aja sendiri, itu mendingan kita meluangkan waktu untuk sesuatu yang bermanfaat. Lalu menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang muda. Nah ini kita misalkan ke guru, ke orang tua, ke paman, kita harus lebih sopan. Ke kakak kelas atau kita ke adik kelas nih, harus kita saling menyayangi. Jangan ada yang namanya senioritas, nggak boleh ya. Selanjutnya, bersikap santun dan tidak sombong. Nah, lalu perilaku tercela dalam pergaulan remaja nih. Apa sih perilaku tercela itu? Perilaku tercela pada remaja mengambil bentuk dengan apa yang kemudian dinamakan dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini adalah gejala sakit atau patologis secara sosial pada anak-anak remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Apa sih perilaku yang menyimpang ini? Nah, seharusnya kalian di usia ini kalian tidak merokok, kalian merokok. Seharusnya di usia ini kalian tidak begadang, kalian begadang gitu. Atau pergaulan yang bebas seperti kayak kalian main balap motor atau semacamnya itu. Lalu istilah kenakalan remaja ini mengacu pada suatu rentang yang luas dari tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal. Misalnya, kalau tindak kriminal ini bisa tuh kayak motor kan, kalian belum punya SIM, itu masuk ke suatu pelanggaran. Lalu kalian misalkan mencuri itu sudah termasuk tindak kriminal. Lalu perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Yang pertama ada pergaulan seks bebas. Pada kali ini kan tadi kita di depan udah dijelasin, Allah melarang kita mendekati zina, apalagi kita berbuat sampai pergaulan seks bebas ini. Nggak boleh, itu dosa. Kalau misalkan kita pilih-pilih teman lah, misalkan oh dia nih yang grupnya sering keluar malam, jalan-jalan malam tanpa ada manfaatnya, nggak usah diikutin. Misalkan kalau satunya lagi temen, dia memang sering keluar malam tapi misalkan untuk mengikuti pengajian gitu, oke, kita boleh temenan dengan orang yang seperti itu. Lalu tawuran antar pelajar nih, biasanya sering banget tawuran antar sekolah, tawuran antar
ganggangan, geng-gengan gitu, itu nggak boleh. Kita nggak boleh ngikut hal-hal yang semacam itu karena bisa menyebabkan bahaya, bukan bahaya buat kita diri kita sendiri, tapi bahaya bagi orang sekitar. Misalnya kita tawuran, kita bawa batu, kita bawa apalah segala macam itu yang menjadi kalian senjata itu, dan kalian merusak rumah warga, dan itu kan bukan diri kalian aja yang dirugikan, tapi lingkungan sekitar, dan juga bisa menyebabkan kematian. Bila kalian nanti kan ada yang bawa parang tuh, kalau kalian teman kalian terbunuh, kalian nggak sedih gitu? Nggak boleh. Yang penting kita jauhi dari tawuran pelajar. Kita harus pilih-pilih teman. Selanjutnya, mengkonsumsi minuman keras. Allah melarang kita meminum sesuatu yang memabukkan. Lalu penyalahgunaan narkoba nih. Narkoba juga sangat berbahaya buat kita sebagai, nggak cuma pelajar, sampai orang dewasa juga tidak boleh menggunakan narkoba karena lebih banyak mudorotnya dibanding baiknya gitu. Walaupun ada beberapa pengobatan yang harus menggunakan narkoba, tapi bukan narkoba yang ini loh, sebagai obat penenang gitu. Nah, itu juga obat penenang biasanya kalau sampai berlebihan itu tidak bagus juga. Lalu hilangnya budaya malu. Nah, biasa kan tuh kalau yang perempuan nih, usahain baju tertutup, pakai celana panjang, pakai rok panjang atau pakai gamis. Kadang perempuan ini suka yang aku mau ngikutin gayanya ini, aku mau ngikutin gaya ini, cantik banget sih dia pakai pakaian kayak gitu, sehingga kita mengikutinya. Kayak pakaian setengah lengan, pakaian roknya di atas lutut, itu nggak boleh. Kita harus tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama, lalu menimbulkan masalah kesehatan. Nah, yang tadi kita memakai rokok, narkoba itu kan menimbulkan masalah kesehatan. Kalau yang perokok misalkan, dia menyebabkan tidak merugikan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga orang lain. Asap rokok itu lebih parah bagi yang perokok pasif, yang hanya menghirup asap rokok itu lebih berbahaya daripada yang perokok tersebut. Jadi diusahain kita tidak boleh tersentuh sama yang namanya rokok. Selanjutnya, menghindari perilaku tercela dalam pergaulan remaja nih. Nah, yang pertama, meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Tuh, kita harus sholat, sedekah, dan melakukan sesuatu yang positif lah gitu. Misalkan kita bergaul di remaja masjid, atau kita menjadi volunteer kegiatan amal gitu. Selanjutnya, meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Kita harus punya akhlak kepada yang lebih tua, akhlak yang kepada yang lebih muda, etika cara kita berbicara kepada yang lebih muda bagaimana, cara kita berbicara kepada yang lebih tua bagaimana. Misalkan kita berbicara kepada guru nih, kita harus berbicara dengan, saya Dita ingin bertanya Bu, jangan Bu, gue mau bertanya nih. Nah, nggak boleh, nggak sopan. Itu akhlak kesopanan harus dijaga. Kita harus tahu tempat. Kalau misalkan sama yang lebih muda, oke lah, sama gua, lu, it's okay. Kalau sama teman sebaya, kalau sama guru diusahakan dengan perkataan yang sopan dan baik. Oke? Sama teman juga nggak boleh yang namanya binatang-binatang atau kata-kata kasar, itu diusahakan kita terhindar dari kata-kata tersebut. Selanjutnya, oke, udah selesai. Alhamdulillah, jam istirahat nih ya, kita udah selesai. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.